Kalau panjenengan menanyakan tentang penglaris, oh karena pernah mendengar bahkan tuduhan-tuduhan atau fitnah mungkin yang ditujukan ke panjenengan, karena kebetulan Mas Bagus ini kan seorang pengusaha ya, jadi ya macam-macam. Orang itu pasti ada yang suka, ada yang tidak. Semua itu ada dan tidak ada bergantung kepada kita. Kalau kita yang merasa, oh penglaris itu ada, lalu kita minta tolong ke siapapun ya, yang menurut kita mungkin mempunyai ilmu, mempunyai kekuatan tertentu, ya jadi ada, kan begitu. Tetapi ketika kita tidak mempercayai itu, ya jadi tidak ada. Kalau dulur-dulur ada yang mau ditanyakan, sampean tanyakan di komen mawon. Nanti sampaikan ke Mas Wahyu. Ini aku mewakili saya sendiri, saya pribadi dan dulur-dulur semua. Oke, monggo. Mas Wahyu, satu lagi Mas. Ini kan lagi boomingnya Pilpres. Nah, larinya ke politik ini. Aku ingin janasi kemarin itu seru. Lihat seru debatnya ya, Mas, ya? seru, segala sesuatunya seru. Sebetulnya sih saya sih no comment. Ngaten ya Mas Bagus ya. Sebetulnya itu no comment. Langsung saja Mas Wahyu. Kira-kira menurut jenengan siapa ini yang jadi? Yang jadi presiden? Presiden 2024 ini. Apa enggak terlalu pagi ini kita membicarakan presiden yang akan jadi ini kira-kira ini? Ini kan prediksi. Oh, prediksi. Nggih. Kalau menurut prediksinya Mas Wahyu. Nah, ini kan lagi rame ini toh. Kalau Mas Wahyu sudah memprediksi ini, kalau nanti enggak kejadian bisa bahaya nih Mas Bagus nih. Enggak juga. Kurang lebihnya ya begini, saya bisa nangkep yang ditanyakan Mas Bagus ini dulur-dulur ya. Mumpung ketemu mungkin ya. Betul. Kebetulan memang di negara kita ya, sekarang lagi mendekati hajat yang sangat besar, yaitu pesta demokrasi ya dulur-dulur ya, dimana kita akan menentukan seorang pemimpin di negeri kita, yang tentunya kita semua sebagai rakyat Indonesia berharap yang terbaik, kan begitu. Kalau kita bicara dampak secara pribadi, saya sebagai rakyat kecil tidak ada dampak. Karena apa? Kalau saya tidak bekerja, ya siapa? Nggak mungkin Pak Presiden yang ngasih makan saya. Mohon maaf. Jadi kalau Mas Bagus tadi bilang ndak ngefek, ya bener, sama juga dengan Mas Wahyu, sama. Ndak ada efek juga ke kita. Jadi kita akan tetap bekerja keras untuk kehidupan kita pribadi. Nah, akan tetapi kalau kita sebagai rakyat yang bernegara, kita ndak bisa abe ya. Kita tetap harus ikut menjaga, mensukseskan ini demi apa? Demi kemajuan negara kita. Bukan kemajuan secara individu, mohon maaf. Secara individu kita berjuang sendiri sudah. Tetapi secara bernegara, mudah-mudahan dengan kita memilih seorang pemimpin yang betul-betul bisa, mudah-mudahan bisa amanah dan membawa negara kita ini menjadi negara yang jauh lebih baik. Insya Allah kita harus sama-sama saling berjuang bareng dengan cara yaitu tadi memilih pemimpin yang baik, gitu aja. Nah, sebetulnya gini Mas Bagus, dari ketiga kandidat dari ketiga calon loh ya, dari ketiga calon ini tentunya kan beliau-beliau ini adalah putra terbaik bangsa. Betul. Semua sama-sama baik, lepas dari perbedaan karakter, perbedaan cara berpikir, perbedaan cara bertutur kata, sebetulnya yaitu adalah kelebihan dan kelemahan setiap individu. Semua punya. Jangan bicara tentang calon presiden. Saya dengan Mas Bagus saja berbeda kok. Tidak bisa selalu sama. Betul. Karena apa? Justru perbedaan itulah yang menjadikan kita ini menjadi indah. Kita ini menjadi saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah,
kembali lagi kepada ketiga calon presiden ini lepas dari saya tidak ada kepentingan politik, saya tidak memihak salah satu calon, tidak ada, mohon maaf, tidak ada manfaatnya buat Mas Wahyu secara pribadi ya, tidak ada dampak. Untuk memihak sih tidak, kalau saya pribadi saya tidak memihak, tapi kan saya ini mempunyai idola. Oh iya, gitu pasti. Loh, idola iki presiden iki idolaku iki gitu. Pasti. Siapa tahu kok sing menang idolaku. Nggih. Ya mungkin juga sama dengan dulur-dulur yang ada di seluruh Indonesia ya. Mungkin ya ini sebetulnya Mas Wahyu ndak ingin menyampaikan ini, masih belum waktunya. Menurut Mas Wahyu masih terlalu pagi, tapi karena yang minta ini dulur saya yang sudah lama, mungkin kita juga jarang bareng nggih Mas Bagus nggih. Betul. Mas Wahyu mempunyai prediksi nggih, Mas Wahyu mempunyai prediksi yang memang Mas Wahyu sendiri ada keyakinan yang sangat tinggi sekali Mas Bagus ya, dari ketiga calon ini tadi salah satu yang akan insya Allah ya akan jadi calon pemimpin di Republik ini. Mohon maaf kepada dulur-dulur semua, ini bukan berdasarkan keberpihakan ya, mohon maaf, Mas Wahyu bukan politikus, Mas Wahyu bukan siapa-siapa, sama kita ya orang kecil sama, tidak ada dampak, tidak ada efek sebetulnya siapapun yang akan jadi. Tapi Mas Wahyu melihat ini dari berbagai aspek, khususnya di spiritualnya Mas Wahyu ya. Nah, di spiritualnya Mas Wahyu membaca karakternya dari unsur kelahirannya ya, dari wetonnya dan lain-lain. Ada satu calon memang yang potensinya itu luar biasa. Dan insya Allah beliau ini yang akan jadi. Penasaran? Siapa? Siapa kejagoanku Mas? Tanpa mengurangi rasa hormat, untuk kita berbeda pilihan boleh ya. Yang jelas kita harus tetap rukun. Ya, kita harus tetap kompak. Kalau kita mau berebut, boleh kita mengidolakan. Tapi kalau mengidolakan sampai kita ini saling cemooh, kita saling menyakiti satu dengan yang lain, padahal kita ini adalah keluarga. Kita semua satu Indonesia ini adalah saudara. Untuk apa? Jadi monggo pesan saya kepada dulur-dulur semua, kita nikmati nanti ya di bulan Februari ya. Pesta demokrasi di negara kita tercinta ini. Jangan ada yang golput, kita sama-sama berjuang untuk negara kita agar menjadi lebih baik. Siapapun pilihan kita, siapapun nanti yang jadi presiden, setelah pesta demokrasi selesai, hendaknya kita saling asah, saling asih, saling asuh. Kita merangkul semuanya. Nah, prediksi Mas Wahyu, secara spiritualnya Mas Wahyu, yang akan jadi, mohon maaf dulur-dulur semua, kayaknya capres nomor 02. Oh, 02. Ini prediksi secara spiritual dari Mas Wahyu. Jadi kalau ada perbedaan dengan dulur-dulur, Mas Wahyu mohon maaf. Tapi Mas Wahyu kan tidak bisa bohong, karena Mas Bagus tanya ke saya, berdasarkan spiritualnya Mas Wahyu yang akan jadi presiden siapa? Saya jawab, yang akan jadi presiden biarpun pemilunya masih belum, capres nomor 2. Pak Prabowo dan Mas Gibran. Lepas dari kontroversi, lepas dari apapun, ini hanya sebuah prediksi Mas Bagus. Nah, intinya semua sama, yang terbaik mudah-mudahan yang kita dapatkan untuk memimpin negeri kita tercinta ini. Kalau menurut saya sih Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies, itu semuanya mempunyai tujuan baik. Tujuannya itu membangun Indonesia. Pasti. Cuman mau nggak mau kan harus ada satu, kan nggak mungkin ada tiga-tiganya jadi presiden, nggak bisa. Paling tidak itu kan ya satu, Thomas. Gitu. Jadi menurut jenengan ini Pak Prabowo dan Mas Gibran.
Prabowo dan Mas Gibran. Oke. Ini prediksi spiritualnya Mas Wahyu. Ya. Biasanya sih enggak mau meleset. Biasanya Mas. Biasanya nggak mau. Tapi kan baru kali ini Mas Wahyu menyampaikan ini di publik ya. Okay. Biasanya kan disimpan sendiri ya kan. Ini kan mengenai prediksi Lur. Kalau saya pribadi, saya kan juga mempunyai pilihan saya sendiri. Punya dan idola. Itu rahasia. Enggak boleh saya tahu berarti ini. Berarti ini kan prediksinya jenengan. Prediksi, Prediksi. Tapi kalau untuk pilihan rahasia Mas. Saya juga punya pilihan. Nah, ya. Pilihannya juga rahasia. Iya, rahasia. Pilihan. Kalau tapi pilihan kan rahasia. Prediksi. Sekali lagi ini prediksi secara spiritualnya Mas Wahyu. Boleh percaya, boleh enggak, tapi yang jelas tidak bermaksud untuk mempengaruhi siapapun. Monggo dipilih berdasarkan hati nurani panjenengan semua. Pokoknya apapun pilihannya, seusai pesta demokrasi rukun ngoten nggih. Harus rukun lagi. Harus rukun. Nah, demikian pula dengan pesan saya kepada nanti siapapun yang terpilih. Misalkan yang terpilih adalah Pak Ganjar, nggih. Ya, Pak Ganjar akan menjadi bapak dari seluruh rakyat Indonesia. Tidak boleh dipecah belah. Atau yang terpilih nanti Pak Anies atau Pak Prabowo. Ya semua ini adalah anak-anaknya panjenengan. Wajib panjenengan bina, wajib panjenengan kasihi, wajib panjenengan sayangi semuanya. Dan ditata negaranya ini mudah-mudahan betul-betul menjadi negara yang jauh lebih baik ke depannya. Sip, mantap. Gitu nggih Mas Bagus. Ya, sudah jam 1 malam ini Mas Bagus. Enggak terasa loh. Tak kirain masih sore ya. Jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat Mas Wahyu sudah mau pinara mampir dan gubuke bakso bagus. Ya. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah dari obrolan kita hari ini saya mendapatkan ilmu-ilmu yang belum pernah saya dengar dan banyaklah petuah-petuah yang mungkin dan curhatan pribadi saya dan pribadinya dulur-dulur semua bisa dijawab oleh Mas Wahyu. Dan sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Mas Wahyu sampun berkenan hadir. Sami-sami saya juga terima kasih banyak sudah dijamu lama ndak makan baksonya bakso bagus ini tadi luar biasa, ada bakso iga dulur-dulur, silakan yang mau mampir ya di Malang, tepatnya di Desa Kemulan, boleh nanti silahkan dicari, terkenal banget Nah, terima kasih banyak. Mungkin ada kurang lebihnya Mas Wahyu di dalam berucap menyampaikan segala sesuatu ini tadi, Mas Wahyu mohon maaf yang sebesar-besarnya Mas Bagus. Sehat selalu untuk panjenengan dan keluarga, bahagia selalu, sukses selalu, dan semoga tetap bisa menjadi manfaat untuk banyak orang. Amin. Karena panjenengan luar biasa sekali. Banyak sekali karyawan yang bekerja yang tentunya mencarikan nafkah untuk keluarganya. Jadi tetap tekun ya di dalam doa, di dalam berikhtiar, semangat, dan itu tadi yakin, sandarkan semuanya atas dasar iman kepada Sang Pencipta. Insya Allah semuanya akan diberikan kemudahan. Mungkin ini ya dulur-dulur yang bisa kita bicarakan ini tadi, mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran untuk kita semua tentang kehidupan yang kita jalani. Terima kasih, ada kurang lebihnya saya dan Mas Bagus mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.